Pernah dengar soal emas biru? Eits, tunggu dulu. Ini bukan soal logam mulia loh ya, tapi ini soal sesuatu yang jauh lebih hidup, jauh lebih berharga, yang tersembunyi di kedalaman Laut Halmahera Utara. Nah, hari ini, kita bakal menyelam bareng-bareng ke Kepulauan Loloda buat ngungkap kisah di balik harta karun ini. Saya Adam, dan selamat datang kembali di MR Adam Bacarita. Oke, perjalanan kita mulai dari sini nih, dari perairan yang wow. Bukan cuma kaya ikan, tapi juga kaya sejarah dan budaya. Tapi, di balik semua keindahan ini, ternyata ada cerita perjuangan, ada ironi, dan ada harapan yang bakal kita kulik bareng-bareng. Coba deh, lihat peta ini. Jauh banget ya di utara Maluku? Nah, di area yang saya lingkari ini, disitulah letak Kepulauan Loloda. Mungkin kelihatannya terpencil, tapi justru keterasingannya itu yang jadi berkah. Kenapa? Karena lautnya jadi tetap murni, tetap kaya, dan ya, dari sinilah inti cerita kita hari ini dimulai. Dan di gugusan pulau-pulau inilah tinggal masyarakat suku Loloda. Buat mereka, laut itu lebih dari sekedar tempat cari makan. Laut itu napas kehidupan mereka, identitas yang diwariskan turun-temurun, bagian dari sejarah besar Loloda Ngaramebeno, yang mengalir di darah mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat langsung di mana sih perjuangan sehari-hari para nelayan lokal kita dalam memburu emas biru yang legendaris ini. Coba deh bayangin, fajar baru aja pecah, langit masih remang-remang, tapi mereka udah di laut. Sendirian loh, di atas perahu kecil yang cuma muat satu orang. Mereka itu betul-betul menantang ombak demi menjemput rezeki. Dedikasinya luar biasa banget. Nah, yang bikin keren tuh cara mereka mancing. Lihat deh di langkah kedua itu. Mereka nggak pakai sonar atau teknologi canggih, sama sekali nggak. Mereka itu membaca alam. Ngelihat gerombolan burung atau lumba-lumba, dari situ mereka tahu di mana tuna lagi ngumpul. Ini keahlian warisan nenek moyang, harmoni sejati antara manusia dan alam. Dan filosofi mereka ini, dalam banget. Satu orang, satu pancing, satu kail, satu tuna. Maksudnya apa? Ya ini, memastikan penangkapan yang super selektif. Jadi hampir nggak ada ikan lain yang nggak sengaja ketangkap, atau yang istilahnya bycatch. Dan yang paling penting, cara ini sama sekali nggak merusak habitat laut, benar-benar berkelanjutan. Oke, setelah kita lihat perjuangan mereka yang luar biasa, sekarang waktunya kita lihat apa sih hadiah yang bikin semua itu sepadan? Inilah dia, harta karun yang sesungguhnya. Dan inilah dia, puncak dari semua kerja keras, kesabaran, dan keahlian mereka di tengah lautan luas. Tada! Ini dia ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Inilah yang disebut emas biru dari Halmahera Utara. Gila, lihat deh, megah banget kan ikannya? Kualitasnya itu premium, standar ekspor, makanya dicari banget. Dan beratnya, satu ekor bisa sampai 60 bahkan 80 kg. Kebayang nggak tuh? Terus, seberapa penting sih emas biru ini? Coba lihat angka ini, 30,5%. Artinya apa? Artinya, lebih dari 30% dari semua hasil tangkapan ikan di wilayah ini, itu ya tuna. Jadi ini bukan sekedar ikan biasa. Ini tuh tulang punggung ekonomi perikanan di sana. Logikanya, dengan nilai setinggi itu, nelayannya pasti sejahtera dong ya. Harusnya kan gitu. Tapi, ini dia. Kenyataannya seringkali nggak seindah itu. Inilah ironi yang bakal kita bahas lebih dalam. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mastiin emas biru ini tetap ada buat anak cucu kita, tapi di saat yang sama, nelayannya juga ikut sejahtera? Nah, yuk kita lihat tantangan dan solusinya. Oke, diagram ini ibaratnya rapor nih, rapor buat perikanan tuna kita. Dilihat dari 5 sisi. Kabar baiknya, lihat deh sisi ekologi, sosial, sama teknologi nilainya cukup berkelanjutan. Artinya, lautnya masih sehat, cara nangkepnya juga udah bagus. Tapi, coba deh perhatiin 2 sisi yang lain. Nah, ini dia biang keroknya. Skor untuk ekonomi dan kebijakan pemerintah cuma kurang berkelanjutan. Maksudnya gini, meskipun ikannya melimpah dan cara nangkapnya udah ramah lingkungan, nelayannya malah nggak dapat untung yang layak. Kebijakan yang ada pun ternyata belum cukup ngebantu mereka. Kan sedih ya? Jadi tantangannya jelas banget kan? Gimana caranya kita bisa ngelindungin si emas biru ini, tapi di saat yang sama, kita juga memberdayakan orang-orang yang setiap hari mempertaruhkan nyawa buat dapetin ikan itu. Jawabannya ternyata ada di co-management, atau pengelolaan bersama. Jadi ini bukan lagi zamannya pemerintah bikin aturan sendiri. Bayangin deh, nelayan, pemerintah, sama para ahli duduk bareng satu meja. Mereka diskusi bareng, bikin keputusan bareng. Misalnya, nentuin berapa banyak ikan yang boleh ditangkap biar adil dan tetap lestari.
Dan kuncinya biar ini berhasil, ya koperasi nelayan harus kuat. Kenapa? Soalnya kalau mereka bersatu di koperasi, posisi tawar mereka jadi kuat banget. Mereka bisa jual ikan dengan harga yang jauh lebih bagus, nggak perlu lagi lewat perantara atau tengkulak yang suka ambil untung gede. Jadi, untungnya balik lagi ke nelayan. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma urusan nelayan atau pemerintah loh. Ini panggilan buat kita semua. Buat saya, buat kalian, sebagai bangsa Indonesia. Panggilan untuk bangga sama kekayaan alam kita, dan yang paling penting, melindunginya bareng-bareng. Kisah emas biru dari Loloda ini kan cerminan betapa kayanya laut kita. Nah, pertanyaannya sekarang saya lempar balik ke kita semua. Apa nih yang bisa kita lakuin buat ikut ngejaga warisan luar biasa ini? Oke, terima kasih banyak udah bercerita bareng MR Adam Bercerita hari ini. Jangan lupa ya buat subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita keren lainnya dari negeri kita yang kaya ini. Sampai ketemu lagi.